untuk menyaksikan acara wisuda atau haflah syukuran khataman Al-Quran bil ghaibi wa bin nadhari di tahfidz ini. Anak-anak santri sekalian rahimakumullah, merupakan suatu acara yang mulia karena berkaitan dengan Al-Quran. Maka saya senang sekali karena menghadiri acara yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan kemuliaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, yang saya muliakan Bapak Mustasar penasehat dari tahfidz ini, Ustadz Sofyan Sauri. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Ustadz Bagus Wiguna, Bapak Mutabarri'in, bahasa Arabnya donatur, yang merupakan mensupport penopang untuk perjalanannya tahfidzul Quran ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali santri yang sudah datang kemari untuk menyaksikan acara wisuda atau haflah syukuran khataman Al-Quran bil ghaibi wa bin nadhari di tahfidz ini. Anak-anak santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa bertemu dalam suasana yang baik, yaitu acara wisuda tahfidzul Quran. Saya diundang untuk menyaksikan sebagai saksi wisuda khataman Al-Quran anak-anak santri dari Tahfidz Al-Ihsan yang berjumlah 30 barangkali. Merupakan suatu acara yang mulia karena berkaitan dengan Al-Quran. Maka saya senang sekali karena menghadiri acara yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan kemuliaan Al-Quran. Di sini saya juga sebenarnya sebagai tamu, karena tertulis pun saya sebagai tamu, cuma disuruh maju untuk menyampaikan hal-hal kaitannya perlu dengan Al-Quran. Al-Quran adalah asyrafu kutubillah, paling mulia-mulianya kitab Allah. Kitab Allah menurut ulama yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul ada 104. Kemudian diringkas menjadi 4. 4 diringkas, yang paling mulia adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini merevisi kitab-kitab yang dulu. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Setelah turun Al-Quran, maka
hukum yang jadi, yang diamalkan harus Al-Quran. Itu namanya mansuh semua, direvisi. Al-Quran mulia karena firman Allah yang mulia. Allah maha mulia karena Allah menciptakan semua yang ada di alam ini selain Allah. Pencipta lebih mulia daripada yang diciptakan. Allah mulia karena memberikan nikmat yang paling banyak sekali bagi makhluknya. Tidak diminta pun diberi. Nikmat yang tidak terhitung nilainya, sehingga disebutkan Al-Quran menjelaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung. Tidak bisa menghitung karena saking banyaknya nikmat Allah. Sehingga Allah maha mulia, maka firman-Nya, kalamnya juga mulia. Allah juga menjelaskan di dalam surah Al-Waqiah, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu sungguh Quran yang mulia. Redaksi kalimat ini menggunakan sungguh 2 kali. Inna sungguh, khobarnya inna la Qur'anin dipasang dengan lam taukid. Kemudian ahli nahwu mengatakan lam muzahlaqah. Maka mempunyai arti sangat-sangat mulia gitu. Inna sesungguhnya, la Qur'anun sungguh-sungguh Quran yang mulia. Mempunyai takkid 2 kali, mengeraskan arti kalimat 2 kali. Al-Quran mulia karena banyak manfaatnya. Pertama, kaitannya dengan ilmu agama, kaitannya dengan akidah, yaitu yang paling mendasar qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Nanti belajar ilmu tauhid penjelasannya. Dalam syariah Al-Quran menerangkan tentang sholat, akimis sholata, dirikan sholat. Dalam akhlak seperti yang diharapkan di sini, Al-Quran banyak menerangkan. Di antaranya innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak senang orang-orang yang sombong. Makanya walaupun sudah hafal Quran tak boleh sombong. Karena Allah tak senang. Kalau sombong berarti melanggar apa yang ada dalam Al-Quran. Yang punya modal sombong saja tak boleh sombong, apalagi yang tak punya modal. Dan biasanya yang tak punya modal ini yang sombong. Yang punya modal, yang berilmu tak mau dia sombong. Karena takut Allah tidak senang, Allah tidak suka. Menerangkan tentang dunia akhirat, ilmu, segala ilmu pengetahuan itu ada dalam Al-Quran. Langsung atau tidak langsung disebutkan dalam Al-Quran. Cuma kita kurang menggali Al-Quran. Pada masa-masa awal, ulama-ulama menerangkan Al-Quran bukan hanya ilmu agama saja, dari ilmu pengetahuan umum, ilmu kedokteran, ilmu segala macam, matematika ada dalam Al-Quran. Ada banyak buku yang menerangkan tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern, itu ada. Sehingga ringkasnya kalau dunia akhirat disuruh baik-baik, kita disuruh berdoa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya baik, di akhiratnya baik. Jangan di dunianya saja baik, di akhiratnya tersiksa. Karena itu
Al-Quran menyuruh untuk supaya tenang, senang hidup di dunianya. Silakan punya harta, banyak pun boleh, dengan catatan untuk ibadah kepada Allah. Yang punya harta, jangan lupa seperti menyumbang perjalanan tahfidz, sangat bagus sekali. Itu pasti digandakan oleh Allah, pasti diterima oleh Allah, pahalanya banyak dan diganti oleh Allah Ta'ala, karena Allah berjanji. Karena sebagian ibadah itu perlu harta. Ada ilmu-ilmu orang sufi yang tidak boleh cari harta, cuma ibadah-ibadah saja gitu. Itu cuma untuk orang khusus-khusus saja yang tingkat tinggi. Untuk orang awam carilah harta, tapi untuk kepentingan ibadah, kepentingan pendidikan, kepentingan untuk membela agama Allah, menegakkan agama Allah. Kita bagaimana bisa mendirikan pesantren, menyumbang pesantren, menyumbang orang-orang lemah kalau tidak punya harta? Itu ada dalam Al-Quran. Di akhirat juga begitu, banyak sekali menerangkan. Bahkan dalam kebangsaan pun diterangkan dalam Al-Quran, Quran yang mulia ini. Dalam penjelasan Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa bihablim minan nas. Ditentukan oleh Allah, sudah dicap oleh Allah, mempunyai kehinaan budaya apa saja hina. Aina ma suqifu. Budaya Cina hina, budaya Hindu Cina, kecuali yang berhubungan dengan agama Allah dan yang berhubungan sesama umat manusia, kecuali kaitannya dengan agama, yaitu agama Islam dalam kaitannya dengan agama kita. Maka kalau sudah budaya itu sudah dimasukkan pengetahuan agama, dimasukkan muhadharah, kemajuan-kemajuan dalam bidang agama, maka budayanya menjadi baik. Kaitannya dengan hablum minan nas, semua aturan-aturan yang ada di dunia ini untuk kebaikan manusia. Kaitannya dengan kebangsaan yang dinyanyikan tadi, Indonesia Raya, peraturan-peraturan untuk kebaikan bangsa Indonesia, Pancasila, itu hablum minan nas. Yang disebutkan mempunyai 4 pilar, PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah harga mati, Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah kaitannya dengan hablun minan nas. Itu ada di dalam Al-Quran. Ini hubungan untuk mengatur orang Indonesia supaya baik, supaya lancar, supaya tentram, aman, maka harus menggunakan hablum minan nas. Kaitannya dengan keindonesiaan disebutkan tadi, pilar 4 tadi. Ada dalam Al-Quran. Saya diajarkan guru saya tentang masalah ini kebangsaan oleh Kiai Maimun Zubair, menyitir ayat tadi sampai membahas Pancasila yang lebih dalam lagi. Tapi sini saya menerangkan sedikit saja. Mulia Al-Quran. Maka apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran jadi mulia. Apa saja ketika Quran itu nempel kepada apa saja dan siapa saja akan menjadi mulia. Karena Quran itu mulia. Jibril, malaikat yang paling nomor 1,
Karena ditugaskan oleh Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Sehingga yang disebutkan nazala bihi ruhul amin, turun dengannya Al-Quran, malaikat Jibril yang terpercaya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril menjadi yang nomor satu. Karena apa? Ditugaskan menurunkan Al-Quran, Quran yang mulia. Nabi besar Muhammad SAW menjadi Nabi khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya Nabi dan utusan setelah turun wahyu, yaitu Al-Quran. Maka Nabi besar Muhammad SAW disebut afdalul khalqi, paling mulia-mulianya makhluk, mutlakon, secara mutlak. Sebutkan dalam kitab Tauhid, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis syikoki. Paling mulia-mulianya makhluk adalah Nabi kita Muhammad SAW secara mutlak. Apa maksudnya mutlak? Mutlak dari bangsa manusia, bali para nabi, para utusan Allah, para malaikat, bangsa jin, semuanya yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi yang memberikan rahmat, ditugaskan oleh Allah memberikan rahmat kepada semesta alam ini, yang diteruskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat, penebar rahmat kasih sayang kepada semesta alam ini. Maka kata ulama tauhid, yang memberikan rahmat lebih mulia daripada yang diberikan rahmat. Semua dapat rahmat, bukan hanya orang Islam saja, orang non muslim pun masalah haji saja sudah dapat duit banyak. Tentang 2 huruf hak dan jim, apalagi orang Islam. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad SAW diangkat derajatnya setelah menerima wahyu Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali fase. Pertama, Allah menurunkan namanya di tempat yang disebut Lauhil Mahfuz, suatu tempat yang dijaga oleh para malaikat. Di situ tertulis takdir semua manusia yang ada dan yang sedang ada dan yang akan ada. Kita semua tertulis di situ. Al-Quran tertulis di situ. Disebutkan dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Dia Quran yang mulia. Ya, ini katakan mulia lagi di Lauhil Mahfuz. Fase yang kedua, Allah menurunkan dari Lauhil Mahfuz yang disebut tempat namanya Sama'ud Dunya, langit yang kedua. Secara keseluruhan, makanya Anzala itu Allah menurunkan secara keseluruhan. Artinya dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, ketika diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka Ramadan menjadi mulia karena ada malam Lailatul Qadar. Intinya di situ turun Al-Quran. Saya ulangi lagi, siapa yang berhubungan dengan Al-Quran mulia. Maka Ramadan yang disebut penghulu bulan karena ada Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar turun Al-Quran secara keseluruhan. Turunnya ayat yang pertama kali, fase yang ketiga, melalui malaikat Jibril, Allah mengutus turunkan ayat Iqra surah Al-Falaq, Al-Alaq. Bacalah.
Ini dengarkan betul-betul, nanti artinya orang banyak dengan orang-orang lain gitu. Ahlan wa sahlan. Ustadz Habib Haikal Al-Idrus. Afwan Ustadz, anak awalan. Saya duluan karena saya sudah dari tadi, kalau bisa minta cepat pulang gitu. Karena mau ada tamu dari Jakarta, jadi saya izin. Ini bagus, ini dulu pernah jadi murid saya di Unipa. Saya pernah jadi dosen 10 tahun. Jadi banyak yang sudah saya lewati karena nggak ada kerjaan jadi dosen gitu. Dosen PAI khusus, ngajarkan kitab-kitab kuning. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan Ustadz ya, izin. Saya kalau manggil Habib-Habib ini saya lebih senang panggil Ustadz. Karena saya panggil guru saya disuruh Ustadz Hasan Baharun, jangan panggil Habib katanya. Makanya saya ngomong kif halukum Ustadz gitu. Jadi lebih dekat. Guru saya Ustadz Ahmad As-Segaf di Bangil, dia nggak mau dia panggil Habib, Ustadz ya. Jadi kedekatannya itu lebih sama, pokoknya Ustadz sama Ustadz gitu. Saya lanjutkan, udah sampai mana tadi saya menerangkan kemuliaan Al-Quran. Malam lebih utama daripada siang. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Siang untuk mencari penghidupan, tapi penghidupan ini hakikatnya untuk ibadah. Karena tujuan hidup itu adalah hakikatnya ibadah. Ibadah dalam arti yang luas, ibadah dalam arti yang khusus. Maka kemudian Quran turun di Makkah. Maka Makkah menjadi tanah suci Makkah. Maka ada di dalam surah-surah Al-Quran itu namanya Makkiyah dan Madaniyah. Maka ada ustadz namanya Maki. Saya pernah ditanya, ustadz kok Maki katanya kan. Bukan artinya Maki bahasa Indonesia. Ustadz itu mungkin dari Makkah, dibilang Al-Maki, saya bilang gitu. Maka ayat-ayat yang turun di Makkah disebut Makkiyah, yang Madaniyah di Madinah Al-Munawwar, yang turun ba'dal hijrah itu menurut ahli tafsir. Maka menurut ahli tafsir, saya ngaji sama disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sabda Nabi, sebaik-baik kalian yang mengajarkan Quran, yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Hanya saja saya pesan jangan hanya sekedar hifdzul Quran gitu. Karena tingkatannya masih ada lagi yang 3. Pertama tilawatul Quran, ta'allumul Quran, membaca Al-Quran. Membaca ini pahalanya banyak. 1 huruf 10 kalau dibaca dengan benar, dengan tajwid. Jangan dipukul rata kayak pagar, ada tajwidnya. 3 huruf 30 kalau dibaca dengan benar. Makanya 3 huruf kalau dibaca salah, alif lam mim dibaca alamak katanya kan, ya dilaknat oleh Allah. Maka disebutkan dalam satu riwayat, rubba qari'inil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang baca Quran tapi Quran mengutuknya. Quran mengutuknya karena dibaca nggak benar, ngalaihim katanya kan ya. Itu masing-masing daerah suku
punya dialek tersendiri. Tapi ketika membaca Quran harus tajwidnya Al-Quran. Mana kiroahnya, kiroah apa? Orang Jawa kalau ngomong ndongo katanya. Tapi kalau sudah baca Arab ya doa gitu. Kalau ngomong biasa Al-Fatihah katanya kan. Tapi kalau ngomong sudah resmi Al-Fatihah. Nah gitu. Jadi harus bisa beda-bedakan. Mohon maaf orang Yaman kalau bilang kof go. Makanya marga as-saqaf sebutannya as-segaf. Tapi kalau membaca Al-Quran harus kof mustaqim. Tidak pantas dibaca mustaqim gitu. Kalau membaca hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Saya Arab-Araban itu bisa nirukan karena saya kumpul sama orang-orang Arab ini lama. Murid saya yang sekarang sudah jadi ustadz itu sudah jadi pimpinan pesantren Darul Rughah wa Dakwah, Habib Zain, Habib Quraish Bahrun. Itu murid-murid saya langsung. Tapi kalau saya ketemu bilang akhi gitu. Kalau diakui ya. Tapi biasanya kalau tahu gurunya orang itu luar biasa hormatnya. Karena dia yakin betul. Katanya dengar-dengar dari orang itu, saya belajar nahwu itu yang tahu itu dari Ustadz Muhyiddin. Sampai catatan saya sekarang masih ada kitab Imriti katanya dari awal sampai akhir. Yang sudah menjadi pimpinan pesantren ketemu, kirim salam dari Habib ini katanya. Karena dulu ngajar nahwu sampai malam-malam katanya. Kemudian hifdzul Quran ini harus tahu maknanya, maka ditingkatkan sesudah hifdzul Quran fahmul Quran. Untuk apa hafal saja nggak tahu artinya, tambah bingung. Tamat nggak tahu artinya, ditanya ini artinya apa, ini dalilnya apa, dalam Al-Quran ada apa enggak. Kalau itu aku nggak tahu. Kalau suruh melanjutkan, kalau masih ingat bisa katanya gitu. Maka dilanjutkan dengan fahmul Quran, memahami Al-Quran. Makanya pertanyaan ini harus dijawab. Tahfidz Al-Quran ini harus ditingkatkan lagi untuk fahmul Quran. Dibuat satu lembaga untuk melanjutkan daripada hifdzul Quran ini. Bagaimana yang disebut dengan ma'had diniyah, yang di situ dipelajari untuk pemahaman Al-Quran, artinya, dan kemudian menurut tafsirnya, menurut usul fikihnya. Hafal Quran saja tahu artinya sikit-sikit dengan statement kembali Quran hadis, banyak salah. Saya contohkan Bapak Ibu, saya tidak berarti tidak senang pada yang hafal Quran. Saya angkat jempol yang hafal Quran. Tapi kalau cuma hafal saja kurang sempurna, tidak paham. Ada orang mengatakan sholat itu menghadap kemana saja boleh, karena Allah itu ada di mana-mana. Keluar dalilnya. Nama tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap di situ ada Allah katanya. Makanya hakikatnya sholat menghadap kemana saja itu boleh. Akhirnya timbul satu aliran sholat 4 rakaat ngadepnya 4 kali. Pertama menghadap ke barat, ke Ka'bah. Rakaat yang kedua ke selatan, ke utara. Orang Medan kalau utara selatan gitu nggak paham, ya. Kalau orang Jawa paham, karena kalau punya rumah 2, rumah 1 bagian timur, yang 1 bagian barat, bilangnya mau ke rumah timur, mau ke rumah barat.
ape ngetan, ape ngulon katanya kan gitu. Anak murid saya tanya, mana nak? Utara. Di mana ya utara katanya kan. Ini barat mana ini? Ini arah barat di sini ini mana? Ya, ini bukan orang sini semua jadi nggak tahu ya. Misalnya sana ngadep sana, terus ngadep sana 2 rakaat, ketiga ngadep sana, rakaat yang keempat ngadep sini, boleh. Dalilnya fasamma wajhullah, di situ ada zat Allah, di sini ngadep Allah, di sini ngadep Allah, kemari ngadep Allah, kemari ngadep Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat tuh milik Allah. Ngapain kau susah-susah ngadep ke barat terus? Sesat. Maka ayat 1 harus dihubungkan dengan ayat yang lain untuk membenarkan satu pemahaman, sehingga ketika dihubungkan dengan walli wajhaka satrul masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka sholat harus menghadap ke Ka'bah. Ainul Ka'bah Imam Syafi'i, arah Ka'bah Imam Abu Hanifah. Yang payah kalau di atas, gimana mereng-mereng kayak gini lah katanya kan. Gimana ini? Ulama fikih mengatakan sudah mata anginnya saja kamu menghadap sudah cukup, nggak usah mereng kayak gini. Itu permasalahan fikih. Berarti secara syariatnya menghadap ke Ka'bah, tapi hakikatnya menghadap kepada Allah, untuk dipadukan antara satu ayat dengan ayat yang lain karena pintar, karena tahu. Kalau enggak salah. Ada daerah Padang Bulan sini, dulu saya masih tugas di MUI Kota Medan. Saya 2 periode jadi komisi fatwa, sekretaris komisi fatwa Kota Medan. Jadi fatwa saja nggak dapat komisi gitu ya. 10 tahun saya ya. Ada ustadz datang, saya diprotes sama orang ustadz waktu pidato ustadz gimana rupanya. Saya bilang setelah muqaddimah, selawat seiring salam, moga-moga sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar nanti. Ya itu bagus saya bilang. Tapi saya diprotes katanya. Gimana protesnya? Ustadz, ibu-ibu, enggak kayak gitu Ustadz. Yang memberikan syafaat itu cuma Allah. Rasulullah enggak bisa Ustadz katanya kan. Bingung Ustadznya. Karena nggak pernah dengar kajian ini. Kalau saya ini kan memang orang susah, jadi kajiannya yang susah-susah gitu. Ya. Akhirnya gimana rupanya? Aku nggak bisa jawab Ustadz lah yang jawab. Karena saya komisi fatwa jawab aja, nggak nanya-nanya gitu. Pokoknya bagian jawab. Gini Ustadz, orang itu pakai dalil ayat Al-Quran. Bunyinya dalilnya, ada dalilnya. Saya ingat-ingat kalau nggak salah bunyinya begini. Walillahi syafa'atu, Allah yang memiliki syafaat. Kullillahi syafa'atu, asy-syafa'atu lillah katanya. Yang bisa memberikan syafaat itu hanya Allah, Rasulullah nggak bisa katanya. Oh, itu betul Ustadz dalilnya. Jadi saya salah, belum selesai saya ngomong, jangan pulang Ustadz kayak gitu. Akhirnya saya jawab, kalau orang itu diberikan izin untuk memberikan syafaat, maka bisa memberikan syafaat. Nabi diberikan izin, ayat itu harus dipadukan dengan ayat yang lain. Man dzalladzi yashfa'u illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Karena Nabi diizinkan oleh Allah, maka Nabi bisa memberikan syafaat. Jadi kok kayak gitu Ustadz?
itulah dia ngajinya nggak sempurna, nggak tamat. Kalau cuma tahu satu ayat saja kesalahan. Makanya kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi, yaitu ana awwalu syafi'in wa musaffa. Saya pertama kali orang yang memberikan syafaat dan diizinkan memberikan syafaat. Jadi saya benar Ustaz. Oh betul. Oh salaman sama saya. Alhamdulillah Ustaz sudah dapat jawaban. Nabi bisa memberikan syafaat. Iya, saya bilang gitu. Pertama kali yang memberikan syafaat tidak ada nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itulah dia diajari seorang ustadz yang memang tak paham, saya bilang gitu. Masih banyak lagi orang itu cuma memahami satu ayat saja, menyampaikan hukum kesalahan, sehingga ustadz-ustadz ini dipukul rata, salah semua itu, padahal dia yang salah. Karena itu perlu pemahaman Al-Quran, dibuat lembaganya. Tadi saya sampaikan sama Ustadz Bagus, macam-macamnya pesantren gitu ya. Bisa dibuat lembaganya di luar, kemudian pesantren itu mondoknya, terus digodok di pesantren itu kepesantrenannya. Yang penting berhasil. Di pesantren-pesantren kota seperti di Jogja, Krapyak, Jogja, itu seperti itu. Kalau dulu saya ngaji ya di pesantren yang kolot, yang lama, yang mencetak ulama memang, tidak mencetak jadi orang-orang ilmuwan. Tapi kenyataannya kawan-kawan saya banyak yang jadi ilmuwan. Kawan saya yang satu kelas sampai hari ini jadi bupati 2 periode. Bupati Rembang, namanya Haji Hafid, 2 periode. Sekolahnya ngajinya sama saya. Dia lebih pintar waktu sekolah daripada saya. Waktu sekolah ya, dia baca Fathul Mu'in lulus, baca Mahalli lulus. Tapi kok bisa dia jadi bupati? Ada yang jadi pejabat menteri, ngajinya di sarang, sekolahnya ngaji kitab kuning. Tapi orang itu lebih percaya itu daripada yang lain. Di sana masih kayak gitu. Kalau di sini kalau nggak doktor profesor nggak pala dianggap gitu. Makanya saya bilang sama murid-murid saya, kalau kamu nggak punya doktor profesor, kamu harus punya sakti. Gimana saktinya? Bisa menghidupkan orang mati. Kamu gimana? Maksudnya sakti lah, saya bilang gitu. Kalau kamu sakti bisa mengalahkan banyak orang, tak perlu profesor doktor, saya bilang gitu. Misalnya berdoa, doakan supaya cepat mati di situ misalnya, supaya dikabulkan doa begini, langsung di situ. Wah, tanpa profesor doktor kamu sakti, saya bilang hebat, saya bilang gitu. Gimana caranya? Makan kunyit ke 40 hari, saya bilang gitu. Nggak sanggup, ya udahlah, nggak sanggup, nggak bisa. Pemahaman Al-Quran, kemudian ditingkatkan pengamalan Al-Quran. Bagaimana mengamalkan Al-Quran kalau nggak paham? Al-Quran menerangkan segala ilmu pengetahuan, diamalkan. Menurut petunjuk ulama, kalau salah-salah tambah sesat. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Terus bilang yang tidak boleh itu dekatnya, zinanya nggak ada larangan katanya. Sesat ini. Tengoklah ayatnya ini, jangan dekat-dekat zina. Contoh lain, jangan dekat-dekat kereta api, tapi boleh naik katanya kan. Ya sesat ini nggak paham Al-Quran. Tapi kalau paham Al-Quran, datang guru ngasih tahu dekat-dekat saja nggak boleh, apalah ini naik. Maka disebut namanya qiyas aulawi. Nah ini dari guru, dari usulul fikih. Misalnya disebutkan misalnya wala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada kedua orang tua ah. Terus hafal Quran pun ngasih ah saja kepada orang tua. Ah itulah gara-gara mama pesek, jadi saya pesek katanya kan.
Kata mamanya, "Mama, gara-gara nenekmu pesek," katanya kan. Bagaimana ini? Ngejek-ngejek mamanya. Karena yang dibilang itu nggak boleh kata ah. Salah. Mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi ngejek. Dalam Al-Quran tidak ada wala tendang huma, wala tadrib huma, wala tonjok huma, gitu nggak ada. Makanya itu menggunakan petunjuk ulama. Pemahaman Al-Quran, pengamalannya benar. Yang terakhir saya udah dilirik-lirik aja sama Bagus, kok lama kali katanya ya. Terakhir yaitu disebut setelah pemahaman, setelah pengamalan, taklimul Quran, diamalkan menjadi seorang muallim. Paling mulia-mulianya orang di dunia ini mewarisi Nabi, mengamalkan ilmunya para ulama. Tidak ada yang lebih mulia. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya. Walaupun barangkali ya hepengnya sedikit, karena orang Medan ini hepeng mengatur nagaraun katanya kan. Ya. Kalau ngajar cuma sedikit, nangadong hepeng katanya kan, ya. Tapi itu sebenarnya yang paling mulia itu. Makanya baca Quran inti-intinya supaya narik rezeki dari Allah, supaya diberikan rezeki. Doanya ini yang penting. Doanya Habib Idrus yang paling manjur. Ya, saya ini tak pala. Kalau doakan orang mau cepat mati cepat, tapi kalau murah rezeki kurang gitu ya. Ya saya ini didatangi orang hampir tiap hari. Kalau keejean saya ini diejei sama teman-teman saya. Dukun kau katanya kan gitu ya. Enggak, saya nolong orang. Tabib katanya. Kamu kok sekolah di mana kok bisa kayak gitu? Ya ujung-ujungnya kok mau nanya kan, saya bilang gitu. Maka oleh-oleh saya yang terakhir ini Al-Fatihah itulah baca banyak-banyak untuk kenaikan pangkat. Bapak PTP kepengen naik pangkat, jadi apa yang mengatur pekerja-pekerja itu apa namanya Pak? Ya, yang dulu di saya ini banyak didatangi orang PTP sampai sudah meninggal orangnya. Mungkin Bapak kenal namanya. Yang pindah di Jakarta terus meninggal, masalah mau dipenjarakan nggak jadi, di belakangnya ada saya terus, ya, orang PTP 2, direksi PTP 2. Alhamdulillah selamat sampai meninggalnya nggak masuk penjara, ya. Padahal tanah dijuali, tapi bagian negara sudah dikasihkan. Ada orang-orang yang bagian pertanahan ini mau kepingin mendapatkan hasil yang banyak. Saya bacakan Fatihah 100 kali. Kalau datang bawa duit sama saya ini untuk puding Pak, supaya saya besok gak masuk penjara. Jadi saya tambahi, kalau masuk Bapak ambil lagi, saya bilang gitu ya. Banyak gak pernah masuk dia. Nah, Fatihah modalnya. Semua Al-Quran diringkas dalam Yasin, Yasin diringkas dalam Fatihah. Fatihah itulah yang paling top, markatop untuk permohonan kepada Allah Ta'ala. Bapak udah pensiun, misalnya kepingin banyak duitnya, baca Fatihah. Kok untuk dunia? Loh, tadi kan sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 40 kali, 41 kali, 100 kali, paling banyak 313 sesuai dengan hitungan perang Badar, sahabat perang Badar. Lalu mohon kepada Allah, ya Allah berikan uang 100 juta misalnya dalam waktu 1 bulan. Datang nanti dari majelis ini 1 juta misalnya. Dari yang mana-mana saya bocorkan ini ya. Kadang-kadang saya dikasih orang amplop tuh saya kasih tahu, kok cuma 500. Belum dikasihkan itu sudah saya tanya. Iya Ustadz, karena dari sananya
cuma segitu. Biasanya 2 juta saya bilang. Ustadz kok tahu katanya? Ya buka kan cuma 500 tuh saya bilang. Dibuka betul 500 katanya. Kurang kerjaan Ustadz ini, yang di dalam amplop pun tahu katanya kan. Itu diantaranya permainan-permainan sulap itu tadi ya. Sulap itu palsu. Jadi ujungnya intinya Al-Quran itu Fatihah. Kepingin anaknya sekolah lanjut, malam-malam baca Fatihah 100 kali, mohon kepada Allah anaknya supaya sekolahnya sampai sarjana S1, S2, S3 baik-baik semua. Allah mengijabahkan. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Nanti ada lebih ngetop lagi Ustadz Haikal ya, bisa bahasa Aceh Ustadz ini ya, bisa peta-peta, bahasa Arab pun pandai ya. Kalau saya yang bahasa Arab, bahasa Aceh nggak bisa, yang paling cuma satu, air gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.